Surat Ad-Dukhan itu salah satu hadis Kanjeng Nabi pernah bersabda, kalau kita membaca surat Dukhan di malam hari, itu subuh, ketika datang subuh, dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Saudara-saudara, ada pertanyaan dan pernyataan. Pertanyaan, mengapa pada malam tertentu kita harus membaca surat-surat tertentu? Dan pernyataan, Al-Quran itu tidak boleh dibeda-bedakan suratnya. Kalau mau ngaji, ya dari Fatihah, kemudian Al-Baqarah, sampai An-Nas. Ya. Tidak boleh hanya membaca beberapa surat tertentu dan tidak pernah membaca surat yang lain. Nah, malam hari ini saya ingin kita mempelajari pertama tentang pertanyaan itu. Saudara-saudara, setidaknya di pesantren ini kalau malam Jumat kita membaca surat Yasin dan surat Ad-Dukhan. Lalu di pagi ba'da subuh di hari Jumat kita membaca surat Kahfi. Sebetulnya kalau dibaca tuntas malam Jumat 3 surat itu lebih bagus. Ya. Tapi saya lihat sudah kelihatannya capek. Apalagi setelah itu masih ada bacaan wirid yang lain. Apalagi masih ada kegiatan maulid, sholawatan dan sebagainya. Maka kemudian kita bagi, yang penting masih di hari Jumat. Ya. Nah, tentang surat Yasin, saya tidak perlu menceritakan lagi tentang keutamaannya. Sudah terlalu banyak orang mengetahui. Ya, misalkan hadis yang menjelaskan supaya kita membacakan surat Yasin kepada orang mati kita. Nah, orang mati kita itu penafsirannya bisa orang yang sudah meninggal atau orang yang akan meninggal. Bisa dua-duanya. Bisa kita bacakan untuk orang yang akan meninggal, naza sakaratul maut, atau orang yang sudah meninggal. Nah, sekarang tentang surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan itu salah satu hadis Kanjeng Nabi pernah bersabda, kalau kita membaca surat Dukhan di malam hari, itu subuh, ketika datang subuh, dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang kedua, ini yang menarik, kita nanti akan dinikahkan dengan bidadari tercantik di surga. Ya, tanpa harus, ini kan seperti mahar menikahi bidadari, cukup dengan membaca surat Ad-Dukhan. Murah kan? Murah. Ya, hurul ain. Hurul ain itu diterjemahkan bidadari. Tapi makna harfiahnya adalah yang yang sedap dipandang mata gitu. Nah, bidadari gak ada yang jelek karena pasti indah dipandang mata. Lalu ada pertanyaan, Pak, lah kalau yang bidadari itu yang santri laki-laki, yang santri putri dapat apa?
Ya. Ya dapat bidadara. Ya jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Karena meskipun ada bidadari, istri-istri itu akan menjadi permaisuri dari suami yang masuk surga bersama. Allahumma amin. Allahumma amin. Dan di surga tidak ada rasa cemburu. Ya. Jangan membayangkan seperti di dunia ini, gitu. Posisi istri itu permaisuri, posisi bidadari itu selir-selirnya. Ya. Jadi meskipun nanti Adit, Bambang, Imam dapat bidadari yang cantik-cantik, istri mereka tetap senang karena tetap sebagai permaisurinya. Jadi kita memang tidak sedang karena kita ini kepingin membaca sesuatu yang Kanjeng Nabi pernah menganjurkan. Ya. Nah, memang lebih bagus selama sekian hari, setiap hari kita membaca dari Al-Quran, kita baca dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, seperti yang kita praktekkan. Jadi ketika di malam tertentu kita membaca surat tertentu, itu tidak sedang mendiskriminasi surat yang ada di dalam Al-Quran. Sama sekali tidak ada niatan untuk mendiskriminasi. Tapi jangan lupa, surat-surat tertentu di dalam Al-Quran itu memang memiliki kelebihan dibandingkan surat yang lain. Nanti saya akan jelaskan. Jadi jangan dikira kalau kita malam Jumat itu membaca surat tertentu, lalu selain malam Jumat kita nggak ngaji kita. Ya, ngaji. Nah, keutamaan itu ada. Sebagaimana Nabi sendiri itu adalah Nabi yang paling utama di antara sekian Nabi. Ya, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Sebagaimana Nabi juga mengungkapkan kelebihan beberapa sahabat yang satu dari yang lain. Kenapa ya? Karena memang Allah memberikan mereka fadl, kelebihan, keutamaan. Ya, bukan sedang mendiskriminasi yang lain, tidak. Tapi itu sebagai sebuah motivasi agar supaya sahabat yang lain itu juga berusaha menjadi yang terbaik, juga menjadi yang utama. Itu. Kalau ya, dan itu tergantung amalnya. Kalau ada mahasiswa yang satu dapat IPK 4, yang satu IPK-nya 2, itu bukan mendiskriminasi, ya itu karena kelebihan yang dia melekat, yang dia miliki karena prestasinya. Ya, seperti halnya ketika Allah mengharamkan kita memakan sesuatu. Babi itu diharamkan untuk dimakan. Al-Quran menyebutnya lahmul khinzir. Bukan berarti kulitnya menjadi boleh. Kalau sudah daging itu berarti keseluruhannya. Bukan berarti Allah sedang mendiskriminasi ciptaannya sendiri. Tidak. Ya, khusus untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad, khinzir itu diharamkan. Binatang-binatang yang bertaring, binatang buas yang bertaring, bertaring dan buas itu juga diharamkan dan seterusnya. Itu sebagai ujian, sebagai cara Allah memberikan pilihan kepada kita. Ini loh ada makanan yang baik, yang halal, yang enak, dan ini ada makanan yang tidak boleh dimakan, yang haram. Ya. Jadi itu sebagai sebuah ujian. Kita mau
mengikuti atau kita mau melanggar. Dikembalikan kepada manusia untuk memilih. Kalau tidak ada pilihan seperti itu, nggak ada nilai ujian. Ketika tidak ada ujian, tidak bisa diketahui IP-nya berapa. Ya, apakah dia akan menjadi wisudawan terbaik atau wisudawan terbelakang? Terbelakang itu duduknya paling belakang. Kalau terbaik pasti duduknya di depan. Alhamdulillah saya kenapa jadi dosen, karena saya wisudawan terbaik saat itu. Nah, saya ingin santri-santri saya juga menjadi wisudawan terbaik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tapi tidak cukup diamini saja. Jangan dikira kalau sudah amin itu nanti akan terjadi. Ya, tetap harus kerja keras. Man jadda wajada. Ya, yang sungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Nah, di dalam Sahih Bukhari sendiri itu ada satu bab yang berjudul Kitab Fadail Al-Quran. Fadailul Quran, keutamaan-keutamaan. Setidaknya di dalam Sahih Bukhari itu dijelaskan tentang fadlu Fatihatil Kitab, keutamaan surat Al-Fatihah yang sudah pernah kita pelajari, yang sudah pernah diupload di YouTube pesantren. Surat Al-Fatihah, ya, yang menjadi media untuk pengobatan. Jadi jangan dikira kalau ada orang datang kepada kiai lalu minta doa bawa air, atau oleh kiainya disuruh beli air, ya, lalu dengan botol terus kiainya baca sesuatu terus dibawa pulang diminumkan kepada yang sakit. Jangan dikira itu tidak ada sejarahnya yang memperlihatkan dibolehkannya melakukan itu. Peristiwa ketika sahabat mengobati orang yang kena gigitan binatang buas, ya, kemudian dibacakan Fatihah sembuh, itu kemudian diceritakan kepada Nabi dan Nabi tersenyum. Senyumnya Nabi itu sebagai persetujuan. Persetujuan Nabi itu berarti takrirun Nabi. Takrirun Nabi itu salah satu makna dari as-sunnah. Karena apa yang disebut dengan as-sunnah itu aqwalun wa af'alun wa takrirun. Af'alun Nabi, aqwalun Nabi, wa takrirun Nabi. Apa yang menjadi ketetapan Kanjeng Nabi. Jangankan senyum, Nabi diam saja itu berarti boleh. Dan bolehnya itu berarti menjadi ketetapan, takrir. Ya. Tapi ya cukup disebul saja. Loh, disebul itu ada contoh yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Di dalam Sahih Bukhari tentang keutamaan babu fadlil muawwidat, bab tentang keutamaan surat Al-Falaq dan An-Nas, Al-Muawwidatain, ya. Siti Aisyah itu menceritakan Nabi itu kalau mengalami gak enak badan, ya, kalau sedang gak enak badannya itu baca muawwidat, kemudian ditiupkan di tangan beliau dan diusapkan. Nah, ketika Nabi sakitnya semakin berat atau keluhannya berat dan Nabi tidak mampu untuk mengusapkan, Siti Aisyah yang mengusapkan, yang membacakan dan mengusapkan. Ya. Nah, artinya yanfutu, meniup sebagai ikhtiar terhadap doa yang dibaca untuk kesembuhan. Maka kalau orang datang minta air pengobatan, lalu oleh kiainya ditiup,
itu mempraktekkan apa yang pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Pertama, saya tidak tahu apa yang dibaca, tapi saya sangat yakin Fatihah. Kenapa kok yakin Fatihah? Karena kalau Al-Baqarah lama sekali. Iya. Bisa yang minta doa tertidur, kiainya belum selesai membaca. Kok tidak Al-Ikhlas? Ya kalau ke Al-Ikhlas terlalu cepat. Gitu. Kira-kira Fatihah. Coba nanti perhatikan, kalau Anda minta air ke kiai itu obat, begitu kiainya boleh baca, Anda ikut baca. Nanti kan selesainya sama. Kalau selesai sama berarti Fatihah. Nah, yang membedakan itu bukan Fatihahnya, tetapi yang membaca Fatihah itu. Fatihahnya sama, bacaannya sama, tidak beda, panjang pendeknya huruf sama, makhrajnya sama. Yang membedakan yang membaca itu. Maka kita minta doa kepada orang yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan atau mendoakan sehingga kita bisa lebih yakin dengan kesembuhan itu. Ya, seperti halnya orang yang ahlinya di bidang itu. Karena kiai itu banyak, ada kiai panggung itu pidato ahli. Ya, ada kiai kitab itu nggak bisa pidato, tapi baca kitab, ngaji ahli. Ada kiai suwo. Nah, kiai suwo itu yang mengobati. Ya, ahli mengobati. Nah, jangan minta waktu untuk pengajian kepada kiai suwo. Ya, pasti nggak bunyi. Pasti ditolak, nggak mau. Sebaliknya, jangan minta kepada kiai panggung untuk suwo. Ya, dan seterusnya. Masing-masing sudah punya tempatnya sendiri-sendiri. Keahliannya sendiri-sendiri. Tentang doa yang dibaca oleh kiai. Yang membedakan kiainya itu. Seperti halnya. Ada alat yang bernama pacul. Ya. Untuk ngolah pasir dan semen. Ya. Kita minta tolong ke tukang, itu cepat nyampurnya. Adonan bukan adnan ya, yang itu cepat. Tapi kalau kita minta tolong ke salis untuk ngaduk, ya semalam mungkin nggak nyampur semen. Ini kebanyakan air tambahi pasir, kebanyakan pasir tambahi air, nggak nyampur akhirnya. Dan seterusnya. Jadi artinya apa? Ahlinya itu yang memiliki kelebihan dan keutamaan. Baiklah, tentang keutamaan. Saya ingin menyebutkan apa yang ada di dalam Sahih Bukhari tentang satu keutamaan surat Fatihah. Kedua, hadis yang berisi tentang keutamaan surat Al-Baqarah. Yang ketiga, surat Al-Kahfi. Yang berikutnya surat Al-Fath. Yang berikutnya lagi surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dan surat Al-Mu'awwidzat. Ya. Saudara-saudara, surat Al-Fath ada kisahnya. Nabi sangat gembira dengan turunnya wahyu tentang inna fatahna laka fatham mubina. Sampai diceritakan di dalam Sahih Bukhari ini, Sayyidina Umar itu sedang bersama Kanjeng Nabi lalu mengajukan pertanyaan atau menyapa Kanjeng Nabi, tapi Nabi tidak merespon sampai 3 kali. Sampai Sayyidina Umar itu mengeluh dan dia khawatir jangan-jangan keluhannya itu menyebabkan turunnya ayat yang mungkin dia ditegur oleh ayat Al-Quran karena mengeluh tentang Nabi yang tidak merespon. Ya, tapi kemudian Nabi menjelaskan tentang kegembiraan beliau. Jadi beliau tidak menjawab, merespon Sayyidina Umar karena saat itu sedang turun wahyu.
Dan Nabi sangat gembira karena wahyu yang turun itu adalah surat Al-Fathu. Maka kita juga sering baca surat Al-Fathu. Mungkin tidak rutin ya, mungkin tidak rutin. Ya, biasanya kalau kita sedang berperkara supaya bisa menang lalu baca surat Al-Fathu. Karena artinya adalah kemenangan.